Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke guys, jadi di video tutorial kali ini ada kulkas satu pintu tidak dingin ya, ataupun tidak bisa beku ini di bagian esnya. Nah ini kendalanya kemarin itu karena ditusuk pisau teman-teman. Jadi untuk kulkas satu pintu nggak boleh ya untuk mengambil es batu menggunakan pisau. Nah ini nih teman-teman. Nah, ini yang bocor ya. Nah, kalau udah seperti ini, kalian wajib matikan, teman-teman. Nah, kita matikan dan kalian bisa lihat nih suaranya. Nah, ini suara dari eh, freon ya, teman-teman ya. Artinya ini bukan freon, sebenarnya angin udah masuk angin. Oke, sekarang kita eksekusi dan kita akan coba bongkar ya, kita perbaiki. Nah, di sini udah saya bongkar, kita lepas covernya supaya kenapa? Supaya tidak mengenai dinding freezernya ataupun tidak mengenai di bagian dinding kulkasnya, teman-teman ya. Karena ini kan kita las nanti, teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan juga, nah kalau terjadi seperti ini nggak boleh, teman-teman ya. Bagi pengguna kulkas nggak boleh sampai eh, penyok-penyok seperti ini, karena ini sirkulasi freon, teman-teman, biar nggak terhambat lah kayak gitu. Nah, sebelum kita pengelasan ataupun penambalan, kita wajib kita amplas dulu ya, supaya lemnya merekat. Kalian bisa gunakan lem hijau seperti ini. Ini lem oles, kita panaskan, kemudian nanti kita tinggal oles-oles saja. Beda dengan menggunakan alu platinum, teman-teman. Alu platinum ya harus kita lurus ya, tapi kalau di pinggir saya menggunakan lem hijau seperti ini. Dan ini untuk harganya sekitar 300 ya, 300.000. Ada yang jual sampai 350, ada juga yang 250. Oke, sekarang kita akan coba lem. Nah, ini udah saya lem untuk kulkasnya ya. Nah, pengelemannya cukup mudah, tinggal kita panaskan di 150 derajat, kita olesin aja. Kemudian sekarang tinggal kita flashing ya. Jadi ini sebelum pengeleman itu kita lepas dulu, kita copot dulu supaya nggak ada udara. Jadi udaranya nggak balik, teman-teman. Ketika kita eh, manasin ya, kita panasin, kita lem. Nah kemudian ini tinggal kita flashing aja ya. Kita buka tutup, buka tutup. Kalau misalkan ada air, tinggal kalian kasihkan metil ya, metil secukupnya supaya metil ini bisa membersihkan di bagian ruang evaporator ataupun di ruang freezer. Sekarang kita akan coba nyalakan. Oke, udah nyala untuk mesin kompresor. Nah, tinggal kita buka tutup aja seperti ini. Kalau yang ringan-ringan ketika mengalami ketusuk pisau itu langsung dinyalakan aja, langsung dimatikan aja, teman-teman. Dimatikan, kemudian setelah itu kita lap supaya air nggak masuk ke bagian evaporator. Efeknya nanti kalau misalkan masuk ke bagian evaporator, dia akan mengenai mesin kompresor. Alhasil mesin kompresor ataupun spoolnya nanti kebakar dan merembet ke bagian spool mesin kompresornya. Ya, jadi ya malah tambah banyak ya. Udah ketusuk pisau, mesin kompresornya jebol. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita tutup, buka tutup kayak gitu ya. Kita flashing. Oke, semuanya udah selesai. Kita flashing di bagian evaporator, dan yang perlu diperhatikan juga nih teman-teman ya. Ini kan flashing evaporator sudah. Nah, tinggal di bagian filter. Kemarin ada juga, Bang, saya tidak ganti filter, itu masalah atau tidak? Sebenarnya kalau kena tusuk pisau ataupun ada pengelasan ataupun ada perbaikan lah, ini usahakan filternya diganti. Kita nggak tahu ya teman-teman ya, kita nggak tahu di dalam filter ini kotor atau enggak. Kadang-kadang ada yang juga yang nggak kotor, ada juga yang kotor. Kalau yang kotor, kenapa bisa kotor? Biasanya ketika kulkas ini tidak dingin, itu dinyalakan terus, maka mengakibatkan filter ini akan kotor. Sekarang kita akan coba buka untuk di bagian filter. Nah, setelah saya potong di bagian filter, kalian bisa lihat ini hasilnya. Kalau misalkan nggak diganti, tuh kotor banget nih, udah debu banyak ya kan. Nah, nanti kalau misalkan ini nggak diganti, teman-teman, ketika kalian selesai pengelasan ataupun udah selesai pengerjaan, nanti nggak nyampe sebulan mesin kompresor akan kena, akan panas, akan overheat, yang mengakibatkan mesin kompresor jebol. Nah, ini yang menyebabkan kompresor jebol itu ya di bagian sini. Ya, karena tekanan semakin tinggi, mesin kompresor semakin macet.
Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa saya menganjurkan bahwa filter itu kita harus ganti dengan filter yang baru, teman-teman. Nah, kalau kita nggak buka, kita langsung aja, ya jebol nanti, teman-teman ya. Dan ini mudah-mudahan di bagian pipa kapiler nggak terbuntu ya, ataupun nggak kemasukan kotoran-kotoran di bagian filter ini, teman-teman. Nah, ini saya akan coba buka nih, teman-teman ya. Nah, ini kotoran, wis. Ini sangat keras. Nah, jadi untuk pemilik kulkas ya, ataupun teknisi yang masih belajar ataupun pemula, saya sarankan kita ganti filter yang baru. Filter harganya cukup murah kok ya. Nah, seperti ini. Kotor banget nih, teman-teman. Ini kalau misalkan nggak saya ganti ya bawa alam ya. Apakah mesin kompresornya tertolong atau tidak nanti. Ini makanya kita ganti filter yang baru. Nah, kalau misalkan kosongan, nah efek sampingnya nanti ya cepat buntu lah, teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk sistem sirkulasi kulkas ini harus benar-benar bersih dari air ya, dari kotoran dan yang lainnya juga, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang ya. Oke, kita flashing di bagian kondensor. Ini udah kondensor udah keluar banyak nih, karena letaknya kondensor juga. Tuh, kalian bisa lihat. Ini metil, teman-teman ya. Ini metil saya masukin. Kenapa metil terus, Bang? Kenapa nggak yang lain, nggak pakai LPG ataupun apa? Karena udah saya riset kalau pakai LPG, ya kemungkinan besar nanti ada korosi juga, teman-teman ya. Tapi kalau metil juga, ini besar kemungkinan sedikit untuk korosinya. Dan bisa menyatu kotoran-kotoran oli mesin kompresor kulkas, teman-teman. Ini udah banyak banget. Nah, tetap kita flashing, semuanya kita flashing ya. Tuh. Sampai bersih. Baru nanti setelah bersih baru kita pasang filter. Tuh. Sebenarnya ada alat ya. Alat untuk flashing yang tabung kecil itu ada. Tinggal kalian beli aja ya. Kalau misalkan nggak punya uang ya seperti saya ini ya. Ya karena dari dulu ya saya seperti ini, jadi lebih enak ya seperti inilah, nggak ribet atau apa ya. Nanti kalau misalkan punya uang ya kita menggunakan alat flashing aja. Tapi tetap kita menggunakan air, menggunakan metil, ada juga alat-alat tambahan juga. Jadi banyak banget yang kita bawa nanti, teman-teman, untuk servis ya. Untuk pemakuman juga ada, teman-teman ya. Alat vakum juga ada, tapi saya sudah menggunakan alat vakum dari mesin kompresor bawaan. Kalau mau buat alat vakum ya kalian bolehlah beli ya, nggak masalah, tergantung kalian aja enaknya bagaimana ya untuk servis ya. Oke, pastikan semua jalur bersih. Nanti langsung saya akan coba pasang untuk filter-filternya, kemudian nanti pengisian freonnya juga ya. Ini kita flashing juga nih, takutnya ada oli atau apa. Nah, apakah ada penambahan oli untuk mesin kompresor? Kalian bisa tambahkan oli sedikit ya. Ya sekitar 30 mili lah, 30 mili. Jangan terlalu banyak banget, karena kalau kebanyakan nanti dia akan masuk ke bagian filter. Nah, filter mesin kompresor. Ada juga yang tidak menggunakan filter mesin kompresor. Jadi ya banyak ya. Oke, kita bersihkan dulu, nanti kita sambung, kita las. Setelah pengelasan baru nanti kita pasang filter. Filter udah terpasang baru proses pemakuman. Setelah proses pemakuman selanjutnya pengisian freon sampai di 14 ataupun 15 PSI. Kita sambung dulu ya. Kita lepas. Ini kalau selang pasti saya bawa nih, teman-teman, selangnya. Nah, tinggal kita las saja. Setelah las nanti semuanya beres baru pemakuman, teman-teman ya. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini rambutan dikasih orang. Oke, jadi ini filter udah saya pasang nih, teman-teman. Semuanya udah saya las. Sekarang kita proses pemakuman terlebih dahulu. Selanjutnya ini kita lihat-lihat semuanya nih di bagian pengelasan. Pastikan gak ada yang bocor.
Nah, ini proses pemakuman. Nah, ini eh, kebalik nih teman-teman ya. Bukan kebalik sih sebenarnya, ini biar rapat aja. Nanti kita akan coba perbaiki. Ini pemakaian sudah cukup lumayan lama ya, harus saya ganti juga. Oke, ini proses pemakuman berjalan. Nanti setelah proses pemakuman sudah berjalan, sudah selesai, baru proses pengisian freon ya, pengisian freon. Nah, ini untuk cara melihat proses pemakuman selesai, tinggal kita masukin aja air ataupun metil lah, bebas. Kalau misalkan masih ada gelembung berarti masih belum selesai. Tapi kalau udah nggak ada seperti ini berarti pemakuman udah selesai teman-teman. Jadi udah nggak ada udara lagi yang terjebak di dalam pipa sirkulasi kulkas. Jadi seperti itu. Jadi nanti yang masuk itu full freon. Nah, jadi nggak ada campuran udara lagi nih teman-teman. Oke, ini saya akan coba melakukan pemakuman dulu. Setelah itu proses pengisian freon. Dan untuk pengisian freon ini biasanya saya isi sampai di 14 PSI, kadang 15 PSI, kadang 13 PSI. Kalau masih bagus ya kurang lebih 13 PSI itu udah full rata ya. Jadi kalau misalkan rata di bagian evaporator, kalau misalkan di 10 PSI ataupun di 7 PSI itu nggak perlu kalian tambahkan lagi ya teman-teman. Oke, semuanya udah selesai untuk proses pemakuman dan ini proses pengisian freonnya nih teman-teman ya. Nah, ini baru saya isi di 15 PSI ya. Nah, ini kita diamkan dulu. Kemudian di bagian filter udah hangat-hangat kuku ya. Ini nggak boleh kalian tambahkan. Nanti kalau misalkan di bagian evaporator udah dingin, maka otomatis tekanan freon itu semakin turun teman-teman. Jadi jangan ditambahkan lagi. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan 15 PSI full rata semuanya, jadi nggak perlu ditambahkan sampai di 14 ataupun 15 PSI. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, untuk pintu ini harus kita perbaiki juga nih teman-teman, supaya dinginnya nggak keluar. Ini tinggal kita bongkar. Ada kok di tutorial video sebelumnya untuk cara-caranya. Tinggal kasih ring aja ya. Oke, jadi ini udah selesai. Ini udah mulai ke bawah ya jalur-jalurnya. Kita lihat di bagian atas. Oh, ini udah full rata. Jadi kemarin ada juga yang bilang, "Bang, kenapa saya memperbaiki kulkas itu nggak kembali seperti semula?" Ya kalian flashing, semuanya flashing ya. Kemudian setelah flashing kalian ganti filternya, insya Allah pasti kembali normal teman-teman. Intinya jalur-jalur kita bersihkan. Itu aja sih sebenarnya. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.